warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam jumpa para pemirsa podcast Permata Hati, perbincangan dari mata ke hati, program studi PK PAUD FKIP UHAMKA. Sudah hadir di sini narasumber kita yang istimewa. Selamat datang Bu Amelia Vinayastri, Ketua Prodi PK PAUD FKIP UHAMKA. Apa kabar Bu Amel? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Ibu Husniati Maskuro atau tenarnya Bu Imas ya, telah mengundang saya di podcast Permata Hati ini. Iya Bu Amel, senang sekali ya kita bisa berbincang di Permata Hati ini karena kita ingin banyak kupas-kupas fenomena-fenomena terkait dengan anak-anak usia dini khususnya di Indonesia. Bu Amel, dalam beberapa pemberitaan terakhir ini di media atau boleh dikatakan bukan hanya bulan ini tapi juga beberapa tahun terakhir ini kita banyak mendengarkan atau mendapatkan informasi kasus-kasus tentang perundungan pada anak. Bahkan pada saat kita coba cari data-data, kita temukan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dirilis bahwa pada tahun 2020 disebutkan 90% anak di Indonesia pernah mengalami perundungan verbal. 37.381 pengaduannya itu merupakan anak-anak terkena perundungan fisik dan 2.473 terjadi di sektor pendidikan. Luar biasa sekali angka-angka ini. Sangat memprihatinkan, bukan cukup tapi bahkan sangat memprihatinkan temuan dan juga data-data yang dikolek oleh KPAI Indonesia. Bu Amel, apa pendapat Bu Amel menyikapi fenomena perundungan terhadap anak yang kita tahu angkanya sangat memprihatinkan tadi? Iya, terima kasih Ibu Imas, dan memang benar yang tadi disampaikan oleh Bu Imas, data-data mengenai perundungan pada anak ya itu memang trennya itu tinggi ya Bu Imas ya, di mana anak-anak kita itu ternyata banyak yang sudah mengalami perundungan dan pelakunya itu ya anak-anak juga. Itu menyampaikan apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Imas, itu juga kami melakukan sebuah survei untuk orang tua yang memiliki anak usia 6-8 tahun. Apa tujuan survei dari yang kami lakukan itu untuk mengetahui apakah perundungan itu terjadi pada anak-anak ya, khususnya pada anak usia 6-8 tahun tersebut. Nah, ternyata Bu Imas itu hasilnya cukup mencengangkan. Ternyata pada anak-anak yang berusia 6-8 tahun itu perundungan terjadi pada mereka. Seberapa persen? Persentasenya itu adalah 14,41 anak usia 6-8 tahun pernah menjadi korban perundungan. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, nah ini juga menjadi catatan penting buat kita semua. 5,64% itu mereka sebagai pelaku daripada perundungan tersebut. Bu Amel, maaf, ya. Berarti tidak hanya korban ya? Iya, anak-anak itu selain korban ternyata juga ada juga yang menjadi pelaku perundungan. Betul sekali. Silakan lanjutkan Bu. Ya, jadi ternyata kalau kita katakan pada anak-anak belum adalah perundungan ya atau bullying biasa tenarnya ya Bu Imas ya. Terus kita juga kadang-kadang mengatakan itu mah biasa, namanya juga anak-anak ya. Nah, tapi ternyata berdasarkan survei pendahuluan yang kami lakukan itu terjadi Bu Imas ya. Dan bentuknya apa dari perundungan tersebut? Perundungan yang banyak terjadi pada anak usia sampai 8 tahun itu berdasarkan survei kami itu adalah perundungan relasional atau biasa juga kita kenal sebagai perundungan sosial Bu Imas. Bentuknya apa? Misalnya mengucilkan teman ya, lalu mengajak orang lain untuk tidak berteman pada seseorang. Nah, itu perundungan yang berdasarkan survei itu sering terjadi pada anak usia 6-8 tahun tersebut. Nah, ini menunjukkan ya data yang tidak bisa kita bantahkan bahwa memang perundungan terjadi pada anak-anak
dan spesifikasinya khususnya lagi adalah anak usia dini. Demikian datanya Bu Imas. Iya, dan terkait dengan tadi data-data yang sudah disampaikan Bu Amel, Iya. apa sih dampaknya Bu Amel Iya. bagi anak-anak yang menjadi korban atau juga menjadi pelaku? Pelaku. Apa yang akan terjadi? What's next jika itu kejadian sama anak-anak kita? Silakan Bu Amel. Iya. Sebelum saya menyampaikan apa dampak ya Bu Imas, saya sampaikan dulu sebenarnya apa sih perundungan, apa sih itu bullying gitu ya. Iya. Ini menjadi hal yang penting karena berdasarkan diskusi kami bersama beberapa guru dan orang tua itu, ketika kita berdiskusi secara mendalam, oh itu perundungan ya Bu, oh itu terjadi pada anak saya, oh saya nggak tahu tuh Bu kalau itu ternyata perundungan. Jadi orang tua itu tidak tahu perundungan itu sebenarnya apa. Betul. Banyak yang mengira itu seperti ya layaknya biasa pada anak-anak ya, padahal itu menunjukkan sebagai salah satu bentuk dari perundungan. Nah, oleh karena itu sangat penting gitu Bu Imas buat orang tua, guru ya, dan lingkungan sekitar anak, masyarakat untuk mengetahui apakah itu yang namanya perundungan. Izin saya mengutip ya dari pendapat ya, bahwa satu, tindakannya negatif. Ketika kita sudah menyatakan bahwa tindakannya negatif, itu pasti adalah hal yang tidak baik gitu ya Bu Imas ya. Kalau udah kita katakan itu sebagai sebuah tindakan yang negatif. Yang kedua Bu Imas, dilakukannya tuh terus menerus gitu. Jadi ketika ada anak katakanlah A, dia melakukan perundungan kepada si B, nah itu A tersebut akan terus menerus mengulangi tindakan perundungan tersebut kepada si B. Nah, dan sengaja dilakukan. Sengaja dilakukan ya. Kadang kan ada perbuatan yang dia tidak sengaja gitu ya Bu Imas ya. Tetapi kalau untuk perundungan itu memang sengaja dilakukan oleh pelaku kepada anak yang sama, terus menerus tindakannya negatif. Itu udah tiga ciri ya, 3 poin ya, 3 indikator. Dengan menggunakan ya Bu Imas kekuatan fisik atau emosional. Nah, emosional tuh apa misalnya Bu Imas? Jadi ternyata perundungan itu tidak hanya ketika anak itu mendorong, ya, memukul, fisik itu ya. Ya itu fisik, itu tidak hanya itu. Terus apalagi Bu Imas, menendang, ya. Tapi ketika kita diberikan label atau nama negatif, dijuluk-juluki, itu juga sebagai sebuah bentuk perundungan. Panggilan-panggilan yang tidak baik. Nah, itu juga sebagai bentuk perundungan. Lalu apalagi? Misalnya ketika jangan temenin dia. Nanti gak diajak main loh kalau kamu main kalau sama kamu dia. nggak mau nanti tidak aku ajak main loh. Nah, itu juga sebagai bentuk perundungan secara verbal. Ya, kalau udah jangan main sama dia, main sama aku aja. Ayo sini. Nah, itu secara sosial. Nah, bahkan Bu Imas juga terjadi perundungan secara cyber pada anak-anak Bu apa? Iya. Cyber juga sudah. Cyber. Bisa pada anak-anak yang berusia di atas 8 tahun. Itu juga sudah terjadi perundungan cyber itu. Nah, apa sih, kan kita jadi bertanya-tanya ya Bu Imas ya. Iya. Apa tujuannya gitu ya? Tujuannya adalah menyakiti orang lain. Wow. Kan luar biasa ya Bu Imas ya. Satu, tindakannya negatif, itu sudah pasti bukan perbuatan yang baik. Terus menerus dan sengaja ada kekuatan fisik atau emosional ya dalam bentuknya, ya tujuannya untuk menyakiti orang lain atau mengontrol orang lain. Nah, kenapa ini bisa terjadi Bu Imas? Karena ada yang namanya
kekuatan tidak seimbang antara Dominasi ya? antara si pelaku dengan Korban. korban. Pelaku ini lebih memiliki kekuatan daripada korban, sehingga apa yang terjadi pada korban, Bu Mas? Dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa melakukan Melawan, apa-apa. tidak bisa. Tidak. Oleh karena itu memang korban ini perlu dibantu. Terkait dengan hal tersebut berarti akan ada dampak Pasti. pada korban, Bu Betul Amel. sekali. Apa saja yang kemungkinan bisa terjadi dampak-dampaknya pada korban, Bu Amel? Ya. Nah, inilah yang saya katakan, Bu Imas, ini harus menjadi perhatian. Satu, kesadaran. Dua, perhatian kita bersama. Karena berdasarkan hasil penelitian, ya, itu perundungan tersebut memiliki dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ternyata ketika anak ini dewasa atau remaja tuh, Bu Mas, dampak dari perundungannya itu masih Terbawa. Oke. Nah, ini kan berarti bisa kita bayangkan dong apa yang sudah dialami oleh anak tersebut pada saat dia mengalami perundungan. Apa saja dampaknya? Satu, ketika satu anak itu ada seorang anak yang dia hampir setiap hari diejek oleh temannya, ya, berulang-ulang tuh, Mas, ya. Akhirnya dia hilang kepercayaan dirinya. Oh, berarti saya ini. Kehilangan kepercayaan diri. Lalu harga dirinya menjadi rendah. Terus anak itu memiliki kekhawatiran yang meningkat. Kecemasan. Betul, cemas juga, ketakutan, gugup kalau diajak bicara sama orang lain, ya, terus juga hati-hati dan menjadi pemalu. Nah, itu jangka pendek. Jangka pendeknya. Jangka pendek. Jangka panjangnya bagaimana? Nah, itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bu Imas. Misalnya ketika perundungan itu terjadi pada saat berada di jenjang pendidikan dasar, ternyata dari hasil penelitian itu sampai dia berada di jenjang pendidikan menengah pertama sampai menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi, itu masih ada dampak dari perundungan tersebut. Terbawa. Kejadian yang terjadi di masa anak-anak itu ternyata terbawa sampai pada tahapan kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan seperti itu, Bu Imas, ya. Jadi misalnya nanti kalau kita kaitkan dengan tugas perkembangan masa dewasa awal, di mana perkembangannya itu menurut Erik Erikson adalah intimasi, ya, versus isolation. Nah, itu orang dewasa awal itu dia memiliki kesulitan untuk bersosialisasi, jadi menjadi isolation. Dan nah, itu yang paling buruk, kemungkinan terburuk, Bu Amel, anak-anak itu dampak yang terbawa sampai dampak dewasa, jangka panjang, iya. Yang paling buruk itu apa, Bu Amel? Pada beberapa bukan pada beberapa, ada penelitian yang menunjukkan bahwa keinginan untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Berarti dia mengalami depresi, betul, kemudian keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi itu juga tidak berarti itu jangka panjang. Bisa saja kalau perundungan itu benar-benar dahsyat terjadi pada dia memiliki keinginan untuk itu. Pikiran pendeknya. Iya, ketika dia terus tersakiti, lalu lingkungan sekitar tidak menyadari, ya kan, sehingga dia tidak mendapatkan pertolongan. Nah, akhirnya dia memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Sangat-sangat menyedihkan kalau betul. Sampai Dan ini sangat penting ya, Bu Imas, ya, karena memang data menunjukkan kan tinggi ya, angkanya tinggi, perundungan yang dialami oleh anak. Dampaknya tadi, Bu Amel, betul. Ternyata itu bukan selalu jangka panjang, bisa saja jangka pendek ya, sampai akhirnya terjadi keinginan untuk mengakhiri. Nah, untuk menghindari dampak tersebut, Bu Amel, berarti kan kita perlu membentengi anak-anak kita supaya tidak menjadi korban dari perundungan tersebut. Nah, menurut Bu Amel, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk membentengi anak-anak kita supaya terhindar dari perundungan?
Satu berarti kan untuk menghindari dampak ya, ketika tadi Bu Imas sampaikan untuk menghindari dampak itu berarti satu, kita perlu mendeteksi ini anak kita ya, apakah dia pernah mengalami perundungan ya, atau dia pernah melakukan perundungan. Nah tadi ada yang terlewat dari pertanyaan Bu Imas itu, apa sih dampak dari korban dan pelaku ya, tadi saya sampaikan korban saja ya. Nah itu juga basis dari penelitian itu, hasil dari penelitian bahwa pada pelaku itu ketika dewasa itu cenderung untuk memiliki perbuatan agresi. Nah itu salah satunya itu dampak pada pelaku ya. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaannya, bagaimana kita betul, bisa mencegah ya. Mencegah itu mencegah atas dampaknya ya. Jadi karena itu ada nanti ada hal yang berbeda Bu Imas. Mencegah supaya anak-anak tidak mengalami dampaknya, berarti ada dua hal yang perlu kita soroti. Yang pertama adalah kita mendeteksi ketika anak itu apakah sudah pernah mengalami perundungan ya. Yang kedua adalah untuk deteksi atau preventif ya, preventif ya, pencegahannya. Yang pertama itu adalah kita perlu mendeteksi dulu ini anak-anak kita itu punya pengalaman dirundung atau tidak. Nah ketika memang sudah menunjukkan indikasi, nah ini penting juga Bu Imas, satu memahami apakah itu arti dari perundungan. Yang kedua adalah indikasi atau indikator ketika apakah anak kita itu menunjukkan sebagai korban atau sebagai pelaku. Korban sebagai korban perundungan itu Bu Imas ya. Nah jadi mendeteksi. Nah ketika kita sudah dapatkan ternyata indikasinya anak ini pernah mengalami perundungan. Nah itu harus segera dilakukan program Bu Imas. Nah programnya itu adalah program orang tua dan sekolah. Itu sangat penting sekali. Nah ketika kita mau preventif, upaya pencegahan, itu berarti programnya kemana? Nah itu juga melakukan program untuk sekolah dan orang tua. Nah nanti ada dua hal yang akan berbeda di situ Bu Imas. Nah sekarang saya ambil contoh saja. Ketika contohnya bagaimana Bu Amel untuk mempreventifkan. Nah saya contohkan dalam pembelajaran di PAUD. Ya berarti kita masuk itu Bu Imas, prinsip pembelajaran PAUD. Prinsip pembelajaran anak usia dini. Ya adalah berpusat pada anak. Iya. Bermain. Nah kan banyak tuh ya. Nah saya ambil satunya adalah bermain yang menyenangkan ya, jadi nanti melalui rancangan bermain yang dilakukan oleh guru itu membuka kesempatan anak-anak untuk lebih banyak berinteraksi ya kepada teman-temannya, di mana nanti mereka akan melihat diri saya Bu Imas berbeda antara Bu Imas dan orang lain, Bu Amel. Ya, perbedaan secara fisik, perbedaan secara non fisik yang tidak terlihat. Itu diajarkan pada anak-anak. Sehingga anak-anak itu memahami, ternyata saya adalah saya, kamu adalah kamu. Kan? Misalnya saya berambut panjang, kamu berambut pendek. Nah akhirnya apa Bu? Anak-anak menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain, yaitu temannya dia, sehingga dia tahu bahwa begitu penciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak ada yang sama. Kita ajarkan itu pada anak usia dini kita. Iya,
Bu Amel, tadi kan dampak yang bisa kita cegah salah satunya Bu Amel sampaikan melalui pembelajaran yang berprinsip pada pembelajaran anak usia dini, Iya. konsep bermain. Salah satunya ya. Salah satunya konsep bermain. Itu tadi peran guru di sekolah. Iya, betul. Selain guru, Bu Amel, siapa lagi yang bisa membantu Orang anak? tua. Nah, orang tua. Bagaimana cara orang tua Bu Amel untuk membentengi anak-anak supaya terhindar dari perundungan? Ya, kita punya kesepakatan ya, Bu, maksud saya kita sepakat nggak Bu Imas kalau kita katakan adalah orang tua pertama dan utama. Oh, Sepakat nggak Bu sekali. Imas? Ya, Nah, sepakat ya kita ya. Iya, betul sekali. Pertama dan utama. Iya, Berarti ya benteng pertama utama adalah orang tua. tua. Betul. Bagaimana kita menjadi benteng pertama dan utama? Ya, orang tuanya harus memiliki edukasi dulu, Well informed. betul, tentang perundungan. Iya. Lalu yang kedua, orang tua paham tentang anaknya, karakteristik mengenali anaknya dengan baik. Iya. kesehariannya seperti apa. Ketika tiba-tiba ada perubahan, anak saya yang biasanya ceria, kok sekarang jadi pendiam, yang biasanya banyak cerita tentang kegiatan di sekolahnya, kok sekarang jadi tidak banyak cerita. Kalau menarik diri, kalau ditanya gak apa-apa, tidak apa-apa, padahal sebelumnya dia punya cerita banyak tentang kegiatan di sekolah. Orang tua harus aware dengan Betul. perubahan perilaku. Betul pada sekali. anak. Itu yang kita katakan tadi Bu Ima sebagai indikasi. Iya, indikasi. Indikator Adanya jangan-jangan perubahan. anak kita menjadi Korban. korban perundungan. Nah, jadi itu. Nah, ketika kita lihat bahwa ada perubahan nih pada anak kita, ya, nah itu orang tua harus langsung bergerak menggali data, berdiskusi. Nah, lalu bagaimana pendekatannya? Ya, pendekatan yang hangat sebagai orang tua, lalu bercerita, lalu ditanya anaknya, lalu bisa melalui buku-buku yang menyenangkan buat anak. Nah, dengan demikian fondasi utama pertama dan utama orang tua itu akan dapat membantu anak untuk terhindar dari perundungan. Rumah menjadi tempat yang aman buat anak. Betul. Jadi dia bisa bercerita dengan Betul. terbuka dengan Betul. kepada orang tua ya Bu Amel. Ya. Berarti dari dua faktor yang bisa membantu anak untuk membentengi dari terjadinya perundungan. Yang pertama dari keluarga yang utama dan pertama, yang kedua dari pihak sekolah. Saat orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah, berarti guru punya peran penting untuk Betul. mengajarkan kepada anak supaya terhindar dari perundungan. Iya. Dan yang bukan kunci ya. Dari yang tadi disampaikan Bu Imas, saya simpulkan kerjasama yang selaras dan berkesinambungan antara orang tua dan guru itu sangat-sangat penting. Keselarasan dari yang ada di rumah Dan dengan juga yang di sekolah itu sangat-sangat penting, kayak masang puzzle. Iya, iya. Saling melengkapi Betul. untuk melindungi anak-anak kita. Iya. Luar biasa Bu Amel. Nah, sekarang ini terkait dengan tugas yang diemban Bu Amel sebagai Ketua Program Studi Iya. PG PAUD FKIPU Hamka. Bagaimana peran Prodi PG PAUD dalam pencegahan perundungan pada anak Bu Amel? Baik, terima kasih Bu Imas. Saya jawab dari dua sisi ya Bu Imas. Yang pertama dari sisi mahasiswa, yang kedua adalah sisi dosen. Sisi mahasiswa itu yang pasti adalah kita berbicara dari kurikulum. Bagaimana PG PAUD FKIPU Hamka merancang untuk menyiapkan. Nah, kan gitu ya Bu Imas ya. Menyiapkan mahasiswa menjadi calon pendidik PAUD yang dia nanti memang sudah benar-benar memiliki ya pemahaman analisis mengenai perundungan itu dengan sangat komprehensif. Nah, tapi perlu kita garis bawahi bersama Ibu Mas ya, di kurikulum PG PAUD itu tidak hanya bicara tentang perundungan, semua hal yang berkaitan dengan aspek perkembangan anak usia dini itu ada di dalam kurikulum PG PAUD. Karena profil kita itu adalah satu calon pendidik PAUD, dua adalah pengelola PAUD, tiga adalah edupreneur. Dan tiga profil lulusan dari program studi PG PAUD mahasiswa itu ada di dalam kurikulum. Nah, terkait dengan kurikulum Bu Amel, perundungan. Iya, apakah ada mata kuliah yang
terkait secara langsung maupun tidak Ya, langsung baik. dengan pencegahan perundungan. Saya beri contoh beberapa mata kuliah ya Bu Mas ya. Yang pertama itu ada mata kuliah kami yang berjudul Pendidikan Anak dalam Keluarga. Pendidikan anak dalam keluarga. Nah, ini tadi nyambung ya. Keluarga adalah pertama dan utama. Ya. Nah, di dalam mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga itu membahas berbagai materi yang berkaitan bagaimanakah peran penting keluarga di dalam pendidikan anak usia dini. Ya, berarti keluarga itu tidak hanya kita berbicara ayah dan bunda, tetapi juga ada anak yang dia punya ayah, bunda, adik, kakak, atau juga ada ayah, bunda, adik, kakak, kakek, nenek dan sebagainya. Jadi ada primer, ada keluarga inti, ada keluarga disebut besar, apa? Keluarga besar atau ring 1, ring 2. Ya. Ya. Nah, itu dibahas di dalam mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga itu. Yang sudah pasti tentang bagaimana itu Ibu Mas melindungi anak baik secara fisik maupun secara psikis. Itu ada di dalam Pendidikan Anak dalam Keluarga. Lalu apalagi Bu Mas? 2 mata kuliah perkembangan anak 0 sampai 4 tahun dan perkembangan anak 4 sampai 6 tahun. Jadi luar biasa kalau kita berbicara mengenai perkembangan anak ya Bu Mas, karena perkembangannya itu wow. Kalau kita semakin baca tuh kita semakin ingin rasanya itu benar-benar bergerak untuk memberikan stimulasi atau rangsangan yang terbaik buat anak kita. Dengan demikian pada saat mahasiswa dibekali dengan kedua mata kuliah tersebut secara komprehensif, secara mendalam, itu mahasiswa benar-benar mengetahui keseluruhan aspek perkembangan anak tersebut mulai dari masa prenatal ya sampai usia 6 tahun. Nah, berarti apakah kebutuhan dari anak tersebut ya, dan bagaimana cara menstimulasinya, keseluruhan perkembangan yang ada pada anak. Nah, satu lagi contohnya adalah mata kuliah psikologi perkembangan, di mana kita membahas perkembangan manusia ya, usia dari masa prenatal sampai dewasa lanjut. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting juga Bu Imas, karena nanti ketika mahasiswa kita sudah lulus ya dan dia menjadi pendidik di PAUD ya, dia akan berinteraksi, dia akan menghadapi ya anak usia dini yang pasti, lalu orang tua dan besar kemungkinan kakek dan neneknya. Sehingga mahasiswa mengetahui bagaimana perkembangan yang lifespan, rentang kehidupan. Ya, perkembangan lifespan ya. Nah. Bu Amel, tadi kita bicaranya baru dari sisi untuk kemahasiswaan ya, aja. Untuk kurikulum ya, itu juga semua itu juga hanya beberapa mata kuliah ya saja. Itu masih banyak mata kuliah lain yang mendukung itu. Nah, selain dari struktur kurikulum, apa saja, apalagi yang bisa Bu Amel sampaikan peran prodi PG PAUD dalam upaya pencegahan perundungan anak Bu Amel? Tadi dari sisi kurikulum ya yang disampaikan yang diberikan kepada mahasiswa. Yang kedua adalah dari sisi dosen, Bimas. Di mana kita sebagai dosen itu memiliki tugas catur dharma perguruan tinggi ya, Al-Islam Kemuhammadiyahan, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, berkaitan dengan penelitian ya, kita juga yang tadi saya sampaikan di awal ya, kita melakukan survei. Apakah kita ingin mengetahui apakah anak usia dini itu mengalami perundungan? Ternyata iya, itu ya. Nah, ketika survei itu menunjukkan bahwa ada loh perundungan di anak-anak, ya kita lanjutkan dengan pengabdian Bu Imas. Pengabdian itu tidak hanya kita tujukan kepada sekolah, ya, tidak hanya kita bermitra kepada satuan PAUD,
di mana nanti pesertanya adalah sekolah, kita juga meminta kerjasama untuk juga bisa pesertanya itu adalah orang tua. Ya, karena klopnya itu loh, saling melengkapinya itu loh, keduanya harus dilakukan untuk anak usia dini. Artinya dari prodi PG PAUD ini Bu Amel, mahasiswa terlibat, dosen terlibat melalui berbagai kegiatan yang ada di prodi sehingga upaya untuk pencegahan perundungan itu bisa dimulai dari diri sendiri, dari mahasiswa, dari dosen-dosen Bu Amel. Luar biasa Bu Amel, artinya prodi PG PAUD mempunyai paket lengkap. Iya, betul. Paket lengkap untuk pencegahan perundungan. Semuanya terlibat, dosen dan mahasiswa. Terintegrasi dalam struktur kurikulum, penelitian, pengabdian dan al-Islam kemuhammadian. Begitu ya Bu Amel. Wah, tidak terasa waktu terus berjalan di Bu Amel, dan pembicaraan seru kita hari ini bersama Bu Amel selaku Ketua Program Studi PG PAUD FKIP UHAMKA harus kita akhiri. Namun sebelum itu kita berharap Bu Amel bisa menyampaikan closing statement terkait dengan topik kita hari ini. Nih udah harus selesai nih. Jangan khawatir Bu Amel, kita nanti punya topik-topik berikutnya. Masih ada episode berikutnya ya. Karena sepertinya masih banyak yang harus dibahas ya. Cuma betul, ternyata punya keterbatasan dengan waktu. Baik. Closing statement ini buat siapa nih, Bu Imas? Buat pemirsa podcast Permata. Perbincangan mata ke hati. Ya. Waduh. Podcastnya Permata Hati. Hati. Perbincangan dari mata ke hati. Nah, dari mata ke hati. Jadi berharap apa yang kita bincangkan di sini itu bukan hanya selesai di mata saja, tapi masuk ke hati para pemirsa. Waduh, puitis banget ya. Baik, closing statement ya untuk pemirsa Permata Hati. Yang pertama adalah yang pastinya ya, terima kasih ya sudah mau mendengarkan kita ya Bu Imas ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemirsa Permata Hati dimanapun berada, pendidikan anak usia dini itu merupakan jenjang ya pendidikan prasekolah yang sangat penting ya sebagai landasan utama dalam kita memberikan stimulasi dan atau rangsangan yang terbaik buat anak kita. Berkaitan dengan tema atau topik yang kita bicarakan pada hari ini, ayo kita pastikan Bu Imas, anak usia dini kita mengalami fase kehidupan yang menyenangkan sesuai dengan karakteristik anak usia dini ya, di mana dia bergembira, dia semangat, dia memiliki antusiasme yang tinggi atau ingin tahu yang tinggi ya, dia tidak bosan-bosannya bertanya ya, dia juga sebagai seorang peneliti kecil dan sebagainya gitu Bu Imas ya. Bagaimana karakter anak usia dini, kita pastikan anak-anak kita mengalami kehidupan di anak usia dini dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan dan penuh dengan cinta. Oleh karena itu, pemirsa Permata Hati. Betul kan Bu Imas? Iya, perbincangan dari mata ke hati. Hari ini Bu Imas puitis banget. Puitis sekali. Ya, nah, oleh karena itu pemirsa Permata Hati, mari kita lindungi anak usia dini kita dari perundungan sehingga mereka tumbuh kembang secara optimal, penuh dengan kebahagiaan, keceriaan dan kasih sayang dan cinta dari orang-orang yang berharga di sekitar mereka. Baik, terima kasih Bu Amel, luar biasa hari ini. Baik para pemirsa podcast Permata Hati, perbincangan dari mata ke hati. Hari ini kita sudah melakukan bincang-bincang dengan topik mencegah perundungan pada anak bersama Ibu Amelia Vinayastri SPC MPD, Kaprodi PG PAUD FKIP UHAMKA. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dalam bincang-bincang kita dengan topik-topik berikutnya. Ada lanjutannya nih Bu Mas? Ada dong. Namun sebelum kita berpisah, kita punya persembahan untuk para pemirsa. Kita akan mengajak para pemirsa untuk bernyanyi bersama.
Jangan lupa subscribe, like, and comment di sini. Permata Hati, perbincangan dari mata ke hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Aku dan kamu adalah diri sendiri.